Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hlul qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir duduk kembali untuk berzikir kepada Allah dan juga di dalam majlis ilmu. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, menjaga kita daripada segala macam musibah, bala dan juga bencana, serta memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah Bapak yang saya muliakan, melanjutkan pasal berikutnya yaitu tentang faslun syurutul qudwati ahad asyar. Pasal yang menjelaskan tentang syarat-syaratnya berjamaah. Ini syarat kita supaya sholat berjamaahnya itu sah. Nah, ini syaratnya ada ahad asyara, ada 11. Jadi 11 syarat ini harus terpenuhi supaya jamaah sholat kita sah hukumnya. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Hendaknya nih si makmum dia nggak tahu batalnya sholat imam dengan hadas atau yang lainnya. Seandainya si makmum melihat di baju imam ada najis, ada tai cicak misalkan, tahu nih makmum, wah imam sholatnya kagak sah nih, bajunya ada najisnya tuh, berarti kagak sah berjamaahnya. Maka gimana caranya? Udah mau nggak mau itu si makmum harus mufarokoh, harus keluar daripada berjamaah. Ya. Itu si makmum tahu bahwasanya sholatnya si imam kagak sah, itu berarti nggak sah berjamaahnya. Atau contoh yang lain begini, ini si imam tahu nih makmumnya nih tadi habis ngobrol bareng, udah gitu si imam nih batal, ya, batal, entah itu batal dengan kentut atau dan lain sebagainya. Tahu-tahu kagak wudhu lagi langsung jadi imam. Nah si makmum nih tahu, nah makmum yang kagak tahu mah tetap sah. Kita nih nggak tahu nih imam kita belum wudhu, kalau kita nggak tahu tetap sah jamaah kita. Tapi kalau kita tahu baru itu sholat jamaahnya nggak sah. Makanya hati-hati kalau sholat sama orang yang imamnya beda mazhab. Ada dalam mazhab lain itu menyentuh istri kagak batal, kayak mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ya. Itu sentuhan sama istri kagak batal. Dia mau ke masjid nih, salaman sama bininya, akhirnya dia jadi imam di masjid. Mazhab kita Syafi'i, sama bini batal wudu kan? Batal. Dia jadi imam, terus kita tahu tadi bininya habis salaman, menurut kita, wah dia wudunya batal tuh karena habis salaman sama bininya. Dia kita jadi imam, maka sholat kita jadi kagak sah. Jamaah kita jadi nggak sah, ya. Jadi kalau kita punya keyakinan nih, si imam sholatnya kagak sah atau batal, maka kita nggak sah berjamaah sama imam itu. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Dan hendaknya si makmum ini jangan beriktikad, ya, berprasangka bahwasannya si imam ini wajib mengkodok sholatnya. Contoh kayak ada orang nih sholatnya nggak pakai wudu tapi tayamum, ya. Ada orang sholatnya pakai tayamum. Contohnya misalkan kalau orang sholat pakai tayamum, nanti kalau dia dengan sebab luka, misalkan di tangannya ada luka nih, dipakai perban, jadi kan wudunya itu nggak sempurna dia, ya kan? Nah, dengan sebab wudunya nggak sempurna, akhirnya dia sholatnya pakai ada tayamumnya di situ. Dan orang yang modelnya begitu nanti setelah dia sembuh itu wajib mengulang sholatnya, walaupun dia udah sholat dengan tayamum. Nanti kita akan masuk bab tayamum, udah lewat belum ya? Nanti ada pembahasan tayamum. Ya. Nah kalau misalkan nih dia nanti wajib kodok sholatnya, terus dia jadi imam, maka kagak sah juga sholat berjamaah. Ya. Terus yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, dan hendaknya si imam ini bukannya makmum.
Artinya ada orang lagi jadi makmum, sama kita dijadiin imam, kagak salah lagi berjamaah. Ini orang lagi salah berjamaah, ikutin imam di depan, kita colek aja dia, jadiin kita jadiin dia imam. Itu nggak sah. Kecuali kalau dia udah selesai berjamaahnya, ya. Ada orang masbuk, imam udah salam, dia bangun ke rakaat berikutnya yang ketinggalan. Nah dia kita jadiin imam, boleh nggak? Kalau itu mah boleh. Walaupun sebelumnya dia jadi makmum, tapi sekarang dia udah nggak jadi makmum lagi, udah sholat sendiri. Nah, itu mah boleh dijadiin imam. Tapi kalau masih jadi makmum, nggak boleh dijadiin imam. Ya. Wa alla yakuna makmuman. Hendaknya si imam ini bukan seorang makmum. Dan yang keempat, wala ummiyan. Dan hendaknya seorang imam itu bukan ummi. Ummi itu orang yang nggak bisa bagus bacaan Fatihahnya. Yang harus bagus itu Fatihahnya. Walaupun kadang bacaan suratnya berantakan, yang penting Fatihahnya dia bisa. Boleh jadi imam. Ya. Kadang ada orang baca Fatihahnya bisa, cuman bacaan suratnya kadang kagak pas panjang pendeknya, nggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya masih benar. Ya, cuman kalau ada yang lebih bagus lagi, ya, jangan dijadiin imam dia. Ya. Tapi kalau misalkan dia masih bisa bacaan Fatihahnya rapi, maka dia boleh jadi imam. Ini ummi ini artinya orang yang tidak bisa baik dalam bacaan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ro-nya dibaca lam, ya. Atau misalkan dia baca mustaqim, dia baca mustaqim, sa-nya digedein. Itu namanya kurang bagus dalam bacaan Fatihah. Terus kadang dia baca apa? Maliki yaumiddin, ya. Kalau itu ada dua bacaan, ya. Boleh Maliki yaumiddin, boleh Maliki yaumiddin. Dan yang paling penting itu yang di akhir, kadang banyak imam yang suka salah, itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu tuh. Kadang orang bacanya waladdallin. Ya, waladdallin itu jadi menghilangkan tasdid, ya. Jadi harus kita lihat nih bacaan Fatihahnya benar apa enggak. Nah, kalau dia masih bagus bacaan Fatihahnya, walaupun bacaan suratnya kurang baik, nggak apa-apa kita berjamaah sama imam tersebut. Ya. Wala ummiyah. Nah, ummi di sini artinya bukan orang yang istilahnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, karena kan Nabi itu disebutnya ummi, Nabiul ummi. Ya, Nabi kita Muhammad itu apa? Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Nabi Muhammad baca enggak, terus juga nulis juga enggak. Makanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu buktinya. Ya, tapi kalau ummi di sini bukan orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kadang ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bacaan Qurannya bagus, ya, baca Fatihahnya bagus. Nah, itu nggak termasuk ummi di sini. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan orang dijadiin imam tapi Fatihahnya nggak bagus? Kalau orang merasa belum bisa baca Fatihah, kalau dia jadi imam, disuruh jadi imam, paling kagak apa? Baca Fatihahnya jangan kenceng-kenceng. Ya, baca Fatihahnya pelanin aja. Ya, baca Fatihahnya pelanin, biar dia salah nggak ketahuan sama si makmum. Nah, makmum kalau tahu nih, wah imam baca Fatihahnya salah nih, wajib dia niat mufaroqah. Kalau kagak, dia tahu batal sholatnya imam gara-gara Fatihah, maka sholatnya kagak sah. Ya. Terus yang kelima, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif, dan hendaknya tidak mendahului imam di tempat berdirinya. Artinya si imam ini sama makmum harus lebih depanan si imam. Kalau sejajar imam sama makmum, hukumnya apa? Makruh. Ya. Hukumnya makruh sejajar antara makmum dengan imam. Kecuali perempuan. Kalau perempuan berjamaah sama perempuan juga, itu sunnah malah dia itu sejajar. Karena perempuan mah dianjurin tertutup, jadi nggak ketahuan siapa yang mimpin nih perempuan. Gitu. Tapi kalau laki, hendaknya itu si makmum sama si imam, ya itu berjarak 3 ziro. 3 ziro itu mungkin 1,5 meter. Tahu di karpet ukurannya ada nggak 1,5 meter? Nggak ada. Ya.
paling panjang segitu. Artinya kalau misalkan imam di sini, ini saf depan kosong, ada makmum di saf kedua, itu jamaahnya tetap sah, cuman dia pahalanya berkurang. Ya. Jadi jangan lebih daripada antara jarak imam dan makmum lebih dari 3 ziro atau semeter setengah kurang. Ya. Kalau lebih dari 3 ziro, ya semeter setengah, maka mengurangi pahala berjamaah. Itu kalau makmumnya banyak. Tapi kalau makmumnya cuma sendiri, maka jarak dia sama imam itu jangan terlalu jauh. Paling kagak nih jarinya si makmum sejajar sama tumitnya imam. Ya, kalau berdua doang nih, satu jadi imam, satu jadi makmum, maka si imam berdiri, itu tumitnya dia sejajar sama jarinya si makmum. Ya, sama jari-jarinya makmum. Dan dirinya di mana? Di sebelah kanannya, yang sebelah kiri, di sebelah kanannya. Nah, kecuali kalau makmumnya nanti dua, baru dah tuh di belakang dua-duanya, ya. Jadi imam tuh di tengah-tengah dua makmum tersebut. Kalau bertiga, nanti yang satu di belakang imam, yang satu di kanannya, yang satu di kiri. Itu tata cara kalau sholat berjamaah. Terus yang keenam, wa ayya'lama intiqalati imamihi. Hendaknya si makmum itu tahu gerakannya imam. Tahu gerakan imam itu baik dengan cara dilihat atau dengan cara mendengar. Dengar suaranya imam, oh imam Allahu Akbar, oh berarti imam ruku. Ya, walaupun kita nggak melihat tapi bisa ngedengar, ya itu masih bisa berjamaah. Kayak misalkan nih imam di sini, itu makmum nih di belakang pintu ini nih misalkan, itu masih boleh. Ya, ya di luar pintu itu masih boleh. Walaupun dia nggak melihat si imam. Ya, yang penting tahu gerakannya. Gerakan imam baik dengan mendengar ataupun melihat. Terus yang ketujuh, wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi salasimi'ati dzira'in taqriban. Dan hendaknya dia berkumpul dalam satu masjid. Kalau masjid mah bebas, jaraknya berapa aja nggak masalah. Masjid misalkan nih dari tempat imam ke pintu itu 1 kilometer misalkan. Imamnya di mihrab, makmumnya di pintu. Itu tetap sah berjamaahnya walaupun tengah-tengahnya kosong karena masih satu masjid. Jadi kalau dalam bahasa kita walaupun nih seandainya imamnya di menara, makmumnya di sumur, itu masih sah kalau masih satu masjid berjamaahnya. Ya, tapi kalau di luar masjid itu nggak boleh lebih daripada 300 ziro. 300 ziro itu sekitar 130 meter. 130 meter itu 300 ziro. Jadi jarak imam sama makmum nggak boleh lebih daripada 130 meter. Artinya kalau jaraknya lebih dari itu, maka kagak sah berjamaahnya. Nah kita kalau berjamaah sama TV, imamnya dari Masjidil Haram, live nih, itu kan kita tahu gerakannya imam, ya kita ngelihat juga, nggak dengar juga. Cuman jarak kita sama imam berapa ribu kilometer, kagak sah jamaahnya ya. Jadi berjamaah sama TV kagak sah ya. Kecuali kalau TV-nya masih dalam masjid itu. Kalau masih satu masjid, TV-nya dalam masjid nggak jadi masalah. Ini kita di sini, imamnya di sono. Nah itu kagak sah. Terus yang ke-8, wa ayyadul qudwa awil jamaah. Hendaknya berniat qudwah. Ya qudwah itu berjamaah. Ya makmuman, syarat sahnya berjamaah hendak dia niat qudwah atau jamaah, ya jamaatan atau makmuman lillahi ta'ala. Yatawafaqan al salatihima, dan hendaknya imam dan makmum sholatnya sama bentuknya. Ini ada imam, ada orang lagi sholat jenazah, dia ikut sholat johor, kagak sah, dia nggak ada ruku sujudnya. Atau imam lagi sholat gerhana, rukunya 2 kali. Nah dia sholat isya misalkan, agak sah juga. Karena aturan sholatnya berbeda ya. Tapi kalau maghrib sama isya boleh. Imamnya sholat isya, dia baru sholat maghrib misalkan. Karena sholatnya dikodok, berjamaahnya sah boleh. Nanti kalau pas sudah 3 rakaat, ya udah dia salam, imam rakaat keempat ya, masih boleh. Atau sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, sah nggak? Sah, boleh. Ya. Imam lagi sholat, ada orang lagi sholat ba'diyah, kita jadiin imam, boleh. Ya, boleh.
alla yukhalifa fi sunnatil fahisatil mukhalafah. Dan hendaknya jangan menyalahi daripada imam di dalam sunnah-sunnah yang perbedaannya berat. Imam tahiyat awal, si makmum mah bangun berdiri ke rakaat ketiga. Walaupun sunnah kagak sah. Atau imam kagak tasahud awal nih. Imam langsung bangun ke rakaat ketiga, gak tahiyat dia. Udah diingetin kagak turun-turun juga. Mau nggak mau si makmum harus ikut berdiri. Jangan makmum main tasawuf aja, batal nanti salatnya dia. Karena apa? Nggak ngikutin salat imam. Karena itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau yang wajib ditinggalin sama imam, imam kagak ruku main sujud aja. Ya udah itu dia nggak mau balik ke ruku, udah batalin salatnya. Niat mufarokoh. Ya. Kalau yang sunnah harus di. Dan yang terakhir wa ayyutabi'ahu, hendaknya si makmum itu mengikuti gerakan si imam, ya. Jadi jangan barengin gerakannya imam, apalagi ngeduluin. Ngebarengin gerakan imam hukumnya makruh, mengurangi pahala berjamaah. Ngeduluin hukumnya haram, ya. Dan juga sama ngilangin pahala berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.